Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2743 6 Batu Bulan Dingin. Lebih dari selusin ahli klan es gelap menyerang pada saat yang sama. Semua jenis serangan menyelimuti Lu Ming dengan kekuatan yang mengejutkan. Enyah! Lu Ming berteriak. Rantai es menyapu untuk memblokir serangan sementara dia sendiri menerkam batu bulan dingin berikutnya. Dentang! 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 Serangan para dewa dari ras es gelap semuanya mengenai rantai es dan semuanya terhalang. Dinginnya rantai es yang mengerikan menyebar ke arah mereka. Ekspresi para kesayangan surga klan es gelap berubah drastis dan mereka mundur. Lapisan es muncul di tubuh mereka dan mereka begitu kedinginan hingga mereka gemetar. Faktanya, beberapa yang lemah dibekukan menjadi es loli dan meledak dengan keras, mati di tempat. Ini, lebih dari selusin pemuda Dark Ice Rache semuanya terkejut. Untuk sesaat, mereka tidak berani bergerak maju. Namun, Lu Ming tidak peduli. Pikirannya sepenuhnya terfokus pada batu bulan dingin. Tubuhnya berkelebat dan dia menyimpan 3 batu bulan dingin terakhir. Lu Ming sangat gembira memiliki ke-6 batu bulan dingin. Perjalanan ini sepadan. Tidak hanya memperoleh 6 batu bulan dingin, ia juga telah memurnikan bola cairan dingin. Lu Ming merasa bahwa bola cairan dingin itu tidak boleh diremehkan. Nilainya jelas di atas 6 batu bulan dingin. Tuan muda ke-9, hati dingin giok es ada di tanganmu. Ayo pergi. Lu Ming memanggil Bingking. Kau ingin pergi? Serahkan hati beku giok es itu, atau tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Arus bawah meraung, wajahnya dipenuhi dengan kebencian saat dia mati-matian menyerang Bingking. Untuk sesaat, Bingking merasa sulit melarikan diri. Saya khawatir kamu tidak cukup baik untuk menahan kami di sini. Lu Ming mencibir. Dia mengendalikan rantai es dan menerbangkannya ke arus bawah, menyapunya. Enyah! Serang! Teriak arus bawah. Dia mengayunkan pedangnya ke rantai es. Dentang! Dentang! Setelah beberapa tabrakan beruntun, meskipun rantai es tersapu oleh arus bawah, rasa dingin yang mengerikan di atasnya menyebar ke arus bawah, membuat tubuhnya sedikit kaku. Kekuatannya sudah setara dengan Bingking, dan sekarang tubuhnya membeku. Bingking memanfaatkan kesempatan itu untuk meninggalkan luka pedang di tubuhnya. Ekspresi arus bawah berubah drastis dan dia terus mundur. Namun, Lu Ming mengendalikan rantai es lagi dan menyapukannya ke arah arus bawah. Kultivasi Lu Ming saat ini masih sedikit lemah. Dia tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan belenggu es. Dia juga tidak bisa mengerahkan sepenuhnya kekuatan bola cairan es. Jika kultivasinya bisa mencapai tingkat dewa sejati, dia pasti tidak akan kesulitan mengalahkan arus bawah. Akan tetapi, bahkan sekarang, dinginnya rantai es masih memiliki dampak besar pada arus bawah, menyebabkan tubuhnya menegang dan gerakannya menjadi semakin lambat. Jika Lu Ming sendirian, arus bawah bisa saja menggunakan serangannya yang ganas untuk mengalahkannya. Namun, ia masih memiliki lawan lain. Bingking dan Lu Ming bekerja sama dan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dengan ganas. Arus bawah tidak dapat menahannya dan terkena beberapa kali berturut-turut. Meskipun bagian vitalnya dihindari, dia masih terluka parah dan mundur sambil memuntahkan darah. Sial, sial, ini semua salah bocah nakal ini. Arus bawah menyapu ke arah Lu Ming dengan tatapan berbisa. Kemudian, ia meraung dengan enggan, mundur. Setelah berkata demikian, arus bawah berbalik dan berlari. Anggota klan es gelap lainnya juga mengikuti arus bawah dan berlari ke sisi lain. Mata Bingking berkedip beberapa kali, tetapi dia tidak mengejarnya. Tujuan terpenting dari perjalanan ini adalah hati dingin batu giok es. Terlebih lagi, dengan kekuatan arus bawah, jika dia ingin melarikan diri, bahkan jika dia mengejarnya, dia tidak akan mampu menghentikannya. Tuan muda ke-9, ini dia, hati giok es. Lu Ming mengeluarkan kotak giok dan memberikannya kepada Bingking. Meskipun dia juga sangat tertarik dengan hati dingin giok es itu, dia tahu bahwa harta karun ini bukanlah sesuatu yang bisa dia dapatkan. Jika dia tidak mengembalikan hati dingin giok es itu, dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Klan Jiwa Es tidak akan membiarkannya pergi. Tidak ada gunanya menyinggung klan besar seperti klan Jiwa Es hanya demi sebuah harta karun. Jika dia mengembalikan hati dingin batu giok es, dia akan mendapatkan persahabatan dari klan Jiwa Es, yang akan sangat berguna bagi Lu Ming. Lu Ming, terima kasih. Terima kasih. Mulai sekarang, kau adalah teman klan Jiwa Es.
Bingking sangat gembira saat menerima kotak giok itu dan menyimpannya dengan hati-hati sambil tersenyum di wajahnya. Kalau begitu, ayo kita kembali, kata Luming. Baiklah, ayo berangkat. Bingking mengangguk dan bergegas menuruni gunung bersama Luming, menuju Liu Sangkai dan yang lainnya. Dengan bergabungnya Luming dan Bingking, kekuatan mereka meningkat pesat. Mereka dengan cepat mengukir jalan berdarah dan bergegas menuruni gunung, lalu menuju ke arah asal mereka. Mengaum, mereka belum berlari jauh ketika terdengar suara gemuruh dari belakang mereka. Itu adalah suara auman seekor naga. Dari kejauhan, mereka dapat melihat naga es menjulang ke langit, meraung terus-menerus dan dipenuhi aura pembunuh yang menggemparkan. Naga es telah bangkit. Bagaimana mungkin? Petik 2. Seseorang berseru, wajahnya pucat. Bukankah mereka mengatakan bahwa naga es perlu tidur setidaknya selama setengah bulan? Itu klan es gelap. Orang-orang gila itu, lari. Bingking berteriak. Dan EBSCP, tidak sulit untuk menebak bahwa itu pasti ulah ras es gelap. Ras es gelap pasti telah menyerang naga es, itulah sebabnya mereka membangunkan mereka. Mereka tidak ingin Bingking dan yang lainnya mengambil hati dingin giok es. Cepat, cepat, cepat. Semua orang terbang dengan kecepatan penuh, memacu kecepatan mereka hingga batas maksimal. Mereka bagaikan sambaran petir, melesat di langit. Di belakang mereka, naga es meraung terus-menerus dan berputar-putar di langit. Kemudian, ia melihat ke arah Luming dan yang lainnya. Ia memutar tubuhnya dan mengejar mereka. Tidak bagus. Saya sudah selesai. Ekspresi banyak orang berubah drastis. Naga es itu adalah makhluk dari alam dewa surgawi. Ia bisa memukul mereka sampai mati dengan satu telapak tangan. Naga es baru saja diracuni. Ia baru saja bangun, jadi kekuatannya jelas belum mencapai puncaknya. Bingking berkata, tetapi ekspresi semua orang tidak membaik sama sekali. Naga es adalah dewa surgawi. Meskipun tidak dalam puncaknya, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Namun, naga es itu memang belum dalam kondisi puncaknya. Kecepatannya tidak secepat yang mereka bayangkan. Meski jarak di antara mereka semakin dekat, ia tidak langsung mengejar mereka. Kedua belah pihak, satu mengejar dan satu melarikan diri, dengan cepat terbang menuju tujuan mereka. Akan tetapi, meskipun naga es tidak segera mengejar mereka, jarak antara kedua belah pihak perlahan-lahan tertutup. Beberapa hari kemudian, jarak antara kedua belah pihak kurang dari 10.000 mil. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama sebelum mereka tertangkap. Tuan Muda ke-9, kalian pergi dulu. Aku akan pergi dan menahan naga es. Seorang pemuda dari klan Jiwa Es berteriak. Hitung aku ikut. Aku juga ikut. Beberapa pemuda klan Jiwa Es berbicara dengan tekad di mata mereka. Kalian, ada sedikit rasa sakit di mata Bingking. Jika para pemuda dari klan Jiwa Es mencoba menunda naga es, mereka pasti akan mati. Tuan Muda ke-9, hati Ais Jade itu penting. Kebangkitan klan Jiwa Es itu penting. Tidak ada salahnya mengorbankan nyawa kita. Seorang pemuda dari klan Jiwa Es berteriak. Baiklah, kau boleh pergi. Mulai sekarang, keluargamu adalah keluargaku. Kata Bingking. Terima kasih, Tuan Muda ke-9. Tiba-tiba sebanyak 11 pemuda dari klan Jiwa Es berhenti dan menyerang naga es. Bab 2744 Rintangan lain. Ke-11 dari mereka menyebar dan membuat jarak yang cukup jauh di antara mereka. Dengan cara ini, mereka dapat terhindar dari terbunuhnya naga es dalam satu gerakan. Dengan menyebar, mereka dapat menunda untuk sementara waktu. Ayo pergi. Bingking meraung dan meningkatkan kecepatannya. Tak lama kemudian, dia mendengar raungan marah naga es dari belakang. Namun, setelah penundaan tersebut, ketika naga es mengejar lagi, jarak di antara mereka telah melebar hingga lebih dari 100.000 mil. 7 atau 8 hari berikutnya berlalu, dan mereka semakin dekat ke pintu keluar. Namun, naga es terus mengejar, dan jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Jika terus seperti ini, mereka mungkin akan menyusul bahkan sebelum mencapai pintu keluar. Tuan Muda ke-9, mari kita tunda naga es. Biarkan aku pergi. Seorang pemuda lain dari klan Jiwa Es mengajukan diri. Luming menghela napas dalam hati. Tidak mengherankan bahwa klan Jiwa Es dapat menjadi salah satu klan terkuat di zona bintang surga Qin. Mereka terlalu bersatu. Tidak mungkin perilaku pengorbanan diri seperti itu terjadi di 13 klan surga Qin.
Tidak perlu. Aku punya rencana. Sekarang kita sudah memiliki jantung giok es. Kita bisa menggunakan burung Phoenix Es untuk menunda kedatangan naga es. Bingking melambaikan tangannya, matanya bersinar dengan kebijaksanaan. Jantung Luming berdebar kencang. Itu memang benar. Mereka kini tidak jauh dari habitat burung Phoenix Es. Jika naga es tidak mengejar mereka, mereka pasti akan memilih untuk mengitari habitat burung Phoenix Es. Tetapi sekarang, Bingking memutuskan untuk menyerang kediaman Phoenix Es. Mereka tidak mengubah arah, tetapi langsung menyerbu ke arah kediaman Phoenix Es. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di tempat di mana Phoenix Es sedang beristirahat. Gah gah gah. Serangkaian teriakan terdengar, dan sosok-sosok besar keluar dari gunung es. Itu adalah burung Phoenix Es, dan jumlahnya ada 9. 9 burung Phoenix Es itu menatap Luming dan yang lainnya dengan dingin. Mereka mengepakkan sayap dan terbang ke arah mereka. Ayo, Bingking Fei berada di depan, mengeluarkan kotak giok merah. Ketika Phoenix Es mendekat, dia membuka kotak giok dan memperlihatkan hati dingin giok es. Udara dingin langsung memenuhi udara. Gah gah gah. Begitu 9 burung Phoenix Es melihat hati dingin batu giok es, mereka berteriak terus-menerus, menampakkan ekspresi ketakutan, dan berhenti bergerak. Ayo pergi. Bingking buru-buru menutup kotak giok itu, dan semua orang bergegas menghampiri. 9 burung Phoenix Es tidak berani menghentikan mereka, dan mereka hanya bisa menyaksikan Luming dan yang lainnya bergegas melewati mereka. Setelah melewati jarak Ice Phoenix, mereka terus terbang. Tak lama kemudian, mereka mendengar raungan Ice Dragon dan teriakan Ice Phoenix, serta suara gemuruh tabrakan. Phoenix Es dan Naga Es memang telah terlibat konflik. Pada titik ini, mereka sudah sangat dekat dengan pintu keluar. Tidak lama kemudian, mereka kembali ke tempat mereka pertama kali masuk. Bingking segera mengeluarkan patung itu dan mulai membentuk segel. Patung itu melayang di udara, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Setelah beberapa saat, pusaran muncul di kehampaan. Pintu keluar telah dibuka. Mengaum. Pada saat ini, raungan naga terdengar dari kejauhan. Naga es telah mengejar mereka. Pergi, cepat pergi. Bingking meraung. Ayo, ayo, ayo. Liu Sangkai dan yang lainnya dari Akademi Iblis Unik bergegas masuk ke pusaran itu terlebih dahulu, diikuti oleh yang lainnya. Di belakang mereka, raungan naga semakin keras. Mereka bahkan bisa melihat sosok besar naga es muncul di bidang penglihatan mereka. Untungnya, sebagian besar orang mereka sudah pergi. Sosok Luming melesat keluar dari pusaran air. Kemudian, Bingking dengan cepat menahan patung itu dan bergegas keluar dari pusaran air. Saat Bingking bergegas keluar dari pusaran itu pun segera menghilang. Mengaum. Pada akhirnya, mereka masih bisa mendengar raungan naga yang dahsyat, lalu layar cahaya tempat pusaran itu menghilang bergetar sedikit. Huhuhu. Semua orang menghela napas lega. Mereka telah melarikan diri. Meskipun mereka kehilangan beberapa orang, mereka telah memperoleh hati dingin giok es. Semua anggota klan jiwa es tersenyum. Tentu saja, ada juga beberapa pengecualian. Mereka adalah orang-orang dari Akademi Iblis Unik, terutama Huya dan Liu Sangkai. Selama perjalanan ini, Liu Sangkai dianiaya secara brutal oleh Luming dan bahkan dipaksa berlutut di depan semua orang. Pikiran tentang penghinaan yang begitu besar memenuhi hati Liu Sangkai dengan niat membunuh. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Semuanya, istirahatlah dan sesuaikan kondisi kalian. Saya khawatir kita masih harus melewati babak berikutnya. Bingking memerintahkan. Klan jiwa es masih baik-baik saja, tetapi ekspresi orang lain berubah ketika mereka mendengar ini. Mereka telah berhasil, jadi kesulitan apa yang harus diatasi? Tuan Muda ke-9, apa maksudmu dengan ini? Liu Sangkai bertanya dengan wajah muram. Misi kali ini lebih berbahaya dari yang dibayangkannya, dan dia juga mengalami penghinaan besar. Dia sudah dalam suasana hati yang buruk, dan sekarang setelah dia mendengar bahwa ada lebih banyak kesulitan, wajahnya menjadi lebih buruk. Semuanya, kalian pernah mendengar tentang suku api merah, kan? Kata Bingking. Tentu saja aku tahu tentang suku Scarlet Flame. Siapa di sistem bintang langit Qin yang tidak tahu tentang suku Scarlet Flame? Kata Liu Sangkai. Kamu harus tahu bahwa klan Scarlet Flame dan klan Ice Soul sudah lama bermusuhan. Klan Scarlet Flame tidak akan membiarkan Ice Jade Cold Heart pergi kepada kita. Oleh karena itu,
setiap kali klan Ice Soul mengirim seseorang ke tanah leluhur, klan Scarlet Flame akan mengirim seseorang untuk menghentikan kita. Kali ini, sebelum kami masuk, kami tidak menemui halangan apapun dari suku api merah. Kemungkinan besar mereka menunggu kami keluar sehingga mereka bisa menunggu kami keluar. Kalau tidak salah, orang-orang suku api merah kemungkinan besar sedang menyergap di jalan ini. Kata Bingqing. Mendengar kata-kata Bingqing, wajah banyak orang menjadi gelap. Selanjutnya, mereka harus keluar dari pengepungan suku api merah agar benar-benar keluar dari bahaya. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa hanya mereka yang berusia kurang dari 10.000 tahun yang dapat memasuki jalan ini. Hanya mereka dari suku Scarlet Flame yang berusia kurang dari 10.000 tahun yang dapat masuk. Mereka yang segenerasi dengan mereka tidak akan memiliki kultivasi yang tinggi. Seharusnya tidak terlalu sulit bagi mereka untuk keluar dari pengepungan. Seketika itu juga, mereka semua memilih tempat duduk dan memurnikan kristal surgawi, menyesuaikan diri dengan kondisi terbaik mereka. Lu Ming juga mengeluarkan beberapa kristal surgawi dan mulai pulih. Kenyataannya, dia memiliki formula, ukuran, dan menyimpan sejumlah besar kekuatan Sen di dalamnya. Kondisinya selalu berada pada puncaknya. Tentu saja, rumus kuantitas tidak dapat diungkapkan. Oleh karena itu, ia juga berpura-pura. Sehari kemudian, semua orang telah pulih ke kondisi puncak mereka, dan kekuatan surgawi mereka penuh. Ayo pergi. Bingqing memimpin dan berjalan keluar, yang lain mengikuti di belakang, meningkatkan perhatian mereka secara maksimal, terus-menerus memperhatikan situasi di sekitar mereka. Dengan sangat cepat, mereka telah menempuh setengah perjalanan dan tidak mengalami kecelakaan apapun. Namun, mereka tidak berani ceroboh. Hati-hati. Tiba-tiba Bingqing berteriak. Wus, wus, wus. Lalu, dari batu-batu besar di sekeliling mereka, tampaklah sosok-sosok manusia berkelebat dan serangan pun dilancarkan ke arah mereka. Untungnya, mereka selalu memperhatikan lingkungan sekitar dan selalu waspada. Dengan pengingat Bingqing, semua orang menggunakan segala macam metode pertahanan untuk mempertahankan lingkungan sekitar, menghalangi serangan dari segala arah. Bab 2745 sama sekali tidak cocok. Setelah Lu Ming dan yang lainnya memblokir serangan dari segala arah, sekelompok besar sosok muncul dalam sekejap dan mengepung mereka. Di depan mereka ada sekelompok pemuda berkulit merah, masing-masing dari mereka memancarkan aura yang membakar. Suku api merah. Banyak wajah orang menjadi serius. Itu memang suku api merah, dan jumlahnya banyak. Sebenarnya ada 70 atau 80 orang. Hanya mereka yang berusia di bawah 10.000 tahun yang bisa masuk. Jumlah orang dari suku api merah telah mencapai 70 hingga 80, yang menunjukkan betapa kuatnya mereka. Di belakang Lu Ming dan yang lainnya bukan suku Scarlet Flame. Namun, ada lebih dari 70 dari mereka. Orang-orang ini berasal dari berbagai ras. Sekte pedang yang tidak bisa dihancurkan dan tanah suci yang tak terbatas. Seorang pemuda dari Akademi Iblis Unik berseru. Hati yang lain juga ikut tenggelam. Mereka semua tahu bahwa anak-anak muda ini berasal dari ras yang berbeda. Sama seperti mereka berasal dari 7 sekte dan kekuatan lain dari 13 klan surga Qin. Selain itu, para jenius dari sekte pedang yang tidak bisa dihancurkan dan tanah suci yang tak terbatas juga telah datang. Hati semua orang hancur. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Mereka telah bertempur dalam beberapa pertempuran sengit di tanah leluhur klan Jiwa Es dan kehilangan sebagian pasukan tempur mereka. Awalnya, mereka memiliki kurang dari 100 orang. Sekarang, setelah kehilangan sebagian, mereka hanya memiliki sekitar 60 orang. Di sisi lain, jumlah total orang di sisi lain sekitar 150, lebih dari 2 kali lipat jumlah mereka. Bingqing, serahkan semua cincin penyimpananmu dan aku akan membiarkanmu pergi. Seorang dewa kekar kesayangan ras api merah mencibir. Tubuhnya seperti sepotong besi yang terbakar, memancarkan gumpalan api surgawi. Kekuatannya sangat menakjubkan. Yan Sen, jika kamu mampu, datanglah dan ambil sendiri. Bingqing berkata dengan dingin saat rasa dingin di sekelilingnya menjadi semakin kuat. Klan Jiwa Es telah memperoleh hati dingin Giok Es setelah bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa memberikannya begitu saja? Jika kalian tidak mau menyerahkannya, apakah kalian benar-benar mendapatkan hati dingin dari batu Giok Es itu? Hari ini, tidak seorang pun dari kalian akan pergi. Serang. Pemuda kekar dari suku api merah,
Yansen melambaikan tangannya dan memberi perintah. Membunuh, membunuh. Para tokoh utama dari ras Scarlet Flame, Sekte Pedang Abadi, dan sekte lainnya berteriak. Aura mereka melonjak saat mereka menyerang Luming dan yang lainnya. Mari kita bersatu dan maju terus. Selama kita bisa keluar dari jalan ini, kita akan selamat. Bunuh. Bingking meraung dan memimpin, menyerang ke arah suku api merah. Sinar pedang Ki muncul dari tangan Bingking. Sinar itu sangat dingin, dan dimanapun mereka lewat, lapisan es muncul. Trik kecil, transformasi. Matilah. Teriak Yansen sambil menyerang Bingking. Tubuhnya diselimuti api, dan suhu udara meningkat dengan cepat. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia terus mengayunkan tinjunya, mengirimkan bayangan tinju seperti lava ke arah Bingking. Udara dipenuhi dengan suara mendesis dan gemuruh yang dahsyat. Lingkaran energi panas dan dingin menyebar. Keduanya bertarung. Kekuatan tempur Yansen juga sangat mengerikan, dan dia setara dengan Bingking. Pada saat yang sama, Luming dan yang lainnya juga mengalami serangan yang mengerikan. Ah! Ah! Beberapa teriakan terdengar. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Begitu mereka bertukar pukulan, pihak Luming menderita luka parah dan beberapa dari mereka terbunuh. Formasi penyerangan Luming dan yang lainnya juga terhenti. Asyik! Suara pedang bergema di langit. Seorang pemuda berpakaian hitam dengan ekspresi dingin dan kekuatan tempur yang mengerikan menebas dengan pedangnya, membunuh seorang jenius dari klan Jiwa Es. Ini adalah orang kesayangan surga dari Sekte Pedang Abadi. Kekuatannya sedikit lebih kuat dari Liu Sangkai. Di sisi lain, seorang pemuda berjubah putih sangat berbudi luhur. Namun, kekuatan tempurnya juga sangat mengerikan. Dalam satu kali serangan, dia juga telah membunuh satu orang. Orang ini berasal dari tanah suci yang tak terbatas. Yang paling mengejutkan adalah ada beberapa tokoh terkemuka di suku Scarlet Flame yang tidak lebih lemah dari Liu Sangkai. Beberapa dari mereka bahkan lebih kuat dari Liu Sangkai. Di bawah kepemimpinan orang-orang ini, pihak Luming terpaksa mundur dan orang-orang terbunuh satu demi satu. Ledakan. Seorang ahli dari suku api merah melayangkan pukulan dan mengubah seorang murid dari Sekte Kongsuan menjadi abu. Sekte Kongsuan telah mengirim total 10 orang kesayangan surga. Mereka belum pernah mati sebelumnya, tetapi sekarang, merekalah yang pertama mati. Ini tidak bisa terus berlanjut. Kita akan berpisah dan pergi dalam kelompok. Ikuti aku, kata Wang Yao. Lu Ming meraung. Melihat situasi saat ini, Lu Ming tidak lagi peduli dengan klan Jiwa Es. Dia memimpin orang-orang dari Sekte Kongsuan dan menyerbu ke samping dengan liar. Lu Ming berada di garis depan. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan terus menusuk dengan tombak panjangnya. Dua pemuda suku Scarlet Flame dibunuh oleh Lu Ming berturut-turut. Pemuda suku Scarlet Flame lainnya batuk darah dan mundur. Bocah, kau cari kematian. Seorang ahli muda dari suku api merah mengincar Lu Ming dan menyerbu ke arahnya. Dia mengenakan sepasang sarung tangan merah tua. Dia melancarkan beberapa pukulan berturut-turut, dan kekuatan tinju yang membara menghantam Lu Ming. Sebelum kekuatan tinju itu tiba, semua orang merasa seolah-olah tubuh mereka terbakar. Tombak panjang di tangan Lu Ming terus-menerus berayun dan bertabrakan dengan orang itu. Namun, akibatnya Lu Ming terpaksa mundur beberapa langkah. Sungguh kekuatan tempur yang hebat. Mata Lu Ming menyipit. Kekuatan tempur suku Scarlet Flame tidak lebih lemah dari Liu Sangkai. Lu Ming berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam bentrokan langsung. Bocah, beraninya kau membunuh orang-orang dari ras api merahku. Mati saja. Pemuda dari suku api merah berkata dengan ganas dan terus menyerang Lu Ming. Lu Ming mengerahkan segenap kemampuannya untuk melawan pihak lain. An Hai dan yang lainnya membentuk lingkaran untuk menghadang serangan dari segala arah. Namun, situasinya masih genting. Ledakan, ledakan, ledakan. Lu Ming dan pemuda dari suku Scarlet Flame saling bertukar lebih dari 10 jurus dalam sekejap. Pada akhirnya, Lu Ming terus mundur dan benar-benar tertekan. Bocah, berubahlah jadi abu. Pemuda dari suku api merah itu meraung dan meninju dengan ganas. Benarkah begitu? Lu Ming berkata dengan dingin. Kemudian, rantai es terbang keluar dari tubuhnya dan melilit pihak lain. Cuma rantai doang, cairkan saja. Pemuda dari suku api merah itu berkata dengan dingin. Dia sama sekali tidak peduli dengan rantai es itu. Dia melayangkan pukulan, dan api panas melesat ke arah rantai es itu, mencoba melelehkannya.
Namun, rantai esnya baik-baik saja dan lolos. Ini. Pemuda dari suku api merah itu terkejut. Ia tidak menyangka bahwa kekuatan tinjunya tidak akan berpengaruh pada rantai es itu. Sementara ia tertegun, rantai es itu telah melilitnya dan dengan cepat mengencang. Transformasi. Matilah. Teriak pemuda dari suku Scarlet Flame itu dan meledak. Tubuhnya seperti tungku api. Suhunya begitu tinggi hingga hampir melelehkan rantai es. Namun, rantai es itu tidak terpengaruh sama sekali. Rantai itu dengan cepat mengencang. Dinginnya yang mengerikan memadamkan api pemuda dari suku api merah itu. Kemudian, lapisan es menutupi pemuda itu. Tidak mungkin, tidak. Pemuda dari suku Scarlet Flame itu berteriak ngeri. Ia tidak pernah menyangka Luming bisa mengendalikan es yang begitu mengerikan hingga ia bahkan bisa membekukan apinya. Bab 2746 Terobosan Putus Asa. Pemuda dari suku api merah itu ketakutan. Ia merasakan darah terbakarnya mulai membeku. Tubuhnya kaku dan ia tidak bisa bergerak. Selamatkan aku. Pemuda dari suku api merah berteriak ketakutan. Membunuh. Luming menusukkan tombaknya ke depan. Kilauan tombak itu menembus dan membunuh kejeniusan suku Scarlet Flame. Seorang kesayangan surga yang tidak lebih lemah dari Liu Sangkai telah tumbang begitu saja. Bocah, kau cari kematian. Brengsek. Seketika, terdengar suara gemuruh kemarahan. Banyak anak ajaib dari klan Scarlet Flame menatap Luming dengan marah. Pemuda dari suku api merah memiliki status yang luar biasa di suku api merah. Dia sangat berbakat. Namun, dia telah jatuh di tangan Luming. Anggota suku api merah dipenuhi dengan niat membunuh. Ayo pergi. Ayo, teriak Luming. Ia terus mengayunkan rantai es itu dan rantai itu terbang ke arah pemuda suku Scarlet Flame yang mengepung An Hai dan yang lainnya. Para pemuda suku Scarlet Flame terkejut dan menghindar. An Hai dan yang lainnya juga melepaskan diri dan bergabung dengan Luming, menyerbu maju bersama. Bunuh dia. Bocah itu harus mati. Yang lain bisa mengelilinginya dan tidak membunuhnya. Bunuh bocah itu dulu. Yan Shen yang sedang bertarung dengan Bing King berteriak. Wus! Satu persatu, para pemuda dari suku Scarlet Flame menyerang Luming. Beberapa dari mereka bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Ledakan. Di depan Luming, ada seorang pemuda setinggi 3 meter dari suku api merah. Tinjunya seberat gunung, dan diarahkan ke Luming. Sangat kuat. Luming terkejut dan cepat-cepat mengayunkan tombaknya untuk menangkisnya. Dentang. Pukulan lawannya mendarat di tombak panjang itu, menyebabkan tombak itu bergetar hebat. Luming merasakan tekanan yang luar biasa menekannya. Sosok Luming mundur dengan cepat, dan dia merasa lengannya akan terbelah. Dia memuntahkan seteguk darah. Kuat. Pemuda dari klan Scarlet Flame ini, yang tingginya lebih dari 3 meter, sangat kuat. Luming merasa bahwa kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari Bing King. Di dalam klan Scarlet Flame, ada banyak orang-orang hebat dan ahli di surga. Tidak heran mereka adalah klan terkuat di galaksi Qintian. Tidak diragukan lagi, mereka juga merupakan kekuatan terkuat. Bocah, aku akan menghancurkan tulang-tulangmu dan menyebarkan abumu. Bunuh mereka semua. Aku akan membunuh mereka semua. Pemuda suku api merah, yang tingginya lebih dari 3 meter, meraung dan terus meninju Luming dengan kedua tinjunya. Pada saat yang sama, anggota lain dari suku Scarlet Flame juga telah tiba. Mereka menyerang Luming, An Hai, dan yang lainnya. Degup. Dalam sekejap mata, dua pemuda dari Sekte Kongsuan terlempar ke udara dan berubah menjadi abu dalam panas yang menyengat. Kita sudah selesai. Seorang pemuda dari Sekte Kongsuan berteriak, memperlihatkan ekspresi putus asa. Menghadapi situasi seperti itu, mereka pasti akan mati hari ini. Pada saat ini, Luming juga menghadapi tekanan besar. Pemuda setinggi 3 meter itu bukan satu-satunya anggota suku api merah yang kuat. Ada beberapa lagi di belakangnya. Meskipun mereka tidak sekuat yang pertama, mereka tetap sangat menakutkan. Mereka menyerang Luming bersama-sama, mencoba membunuhnya. Luming hanya bisa mengendalikan rantai es untuk mengikat pihak lain. Namun, pihak lain mengetahui kekuatan belenggu es tersebut. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkan Luming melakukan apa yang diinginkannya. Begitu belenggu es itu terlepas, mereka segera mundur dan menghindarinya. Hanya pemuda dari suku api merah, yang tingginya lebih dari 3 meter, yang tidak takut. Auranya liar, dan tubuhnya diselimuti api suci yang menyala-nyala.
Dia terus meninju rantai es itu. Ledakan, ledakan. Kekuatan tinju yang membara itu bertabrakan dengan rantai es, tetapi tidak padam. Sebaliknya, rantai es itu terlempar kembali. Pihak lain terlalu kuat, dan kultivasi Luming terlalu rendah. Kekuatan rantai es itu terbatas, dan mustahil baginya untuk menyeberangi jarak yang jauh untuk membekukan lawannya. Pemuda suku api merah yang tingginya lebih dari 3 meter memiliki kemampuan untuk memblokirnya. Aku akan menghalangi rantai aneh ini. Mereka akan membunuhnya. Pemuda dari suku Scarlet Flame, yang tingginya lebih dari 3 meter, meraung dan melancarkan serangan, menargetkan rantai es. Sementara itu, para ahli lain dari suku Scarlet Flame menyerang Luming. Tiba-tiba, situasi Luming menjadi genting. 2 orang lagi dari Sekte Kong Xuan telah meninggal. Saat ini, hanya tersisa 5 orang dari Sekte Kong Xuan, termasuk Luming. Keempat orang lainnya, termasuk An Hai dan pemuda berwajah panjang, semuanya terluka parah. Wajah mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Pada saat ini, klan Jiwa Es dan beberapa sekte lainnya telah menderita kerugian besar. Orang-orang tewas dalam pertempuran. Jumlah orang di pihak mereka semakin berkurang. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Pikiran Luming berputar cepat, mencoba memikirkan cara untuk melarikan diri. Namun, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Bahkan jika Luming ingin melarikan diri sendirian, itu akan sulit. Nak, kita hanya bisa memberikan yang terbaik sekarang. Pada saat ini, suara rumus kuantitas bergema di lautan kesadaran Luming. Bertaruh. Bagaimana kita bertarung? Luming bertanya dengan cepat. Apakah kamu masih ingat giok darah naga hitam yang aku serap di alam rahasia naga hitam? Rumus kuantitas mengatakan, giok darah naga hitam, mungkinkah kau sudah memurnikan energi giok darah naga hitam? Luming berkata tergesa-gesa. Benar sekali. Setelah bertahun-tahun, aku telah memurnikan semua energi giok darah naga hitam. Aku bisa memberikannya kepadamu sekarang. Energi ini sangat kuat. Bahkan jika kamu mengolah 5 api surgawi, itu akan cukup bagimu untuk mencapai alam dewa sejati dalam waktu singkat. Benar sekali. Sangat berbahaya untuk mencoba menerobos selama pertempuran besar. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin mengalami penyimpangan Qi dan mati karena ledakan. Rumus kuantitas mengatakan, saya pasti akan mencobanya. Tolong salurkan energi Anda kepada saya. Luming berkata tergesa-gesa. Bukannya dia tidak pernah mencoba menerobos dalam pertempuran besar sebelumnya. Dia punya banyak pengalaman. Baiklah, kalau begitu bersiaplah. Mari kita mulai. Begitu karakter, ukuran, diucapkan, Luming merasakan karakter, ukuran, di lautan kesadarannya bersinar. Kemudian, gelombang energi yang besar menyembur keluar dari karakter, ukuran, dan menyerbu ke dalam tubuh Luming. Energi ini sangat murni dan dapat diubah menjadi kekuatan suci dalam sekejap. Perbaiki, perbaiki. Luming mengedarkan mantra 1000 dao alam semesta dengan panik dan mulai memurnikannya. Energi ini dengan cepat diubah menjadi kekuatan surgawi Luming. Api suci di dantian Luming tumbuh semakin kuat. Dalam sekejap, basis kultivasi Luming telah mencapai puncak alam dewa kekosongan tingkat ke-8. Lalu, dengan suara ledakan, tubuhnya tampak meledak dan auranya tiba-tiba membumbung tinggi. Alam dewa kekosongan tingkat ke-9. Hanya dalam sekejap, tingkat kultivasi Luming telah meningkat dari alam dewa kekosongan tingkat 8 ke alam dewa kekosongan tingkat 9. Kau berhasil menembusnya. Bagaimana mungkin? Yang lain terkejut. Mereka tidak menyangka Luming bisa mencapai terobosan dalam kultivasinya dalam situasi seperti ini. Sekalipun aku berhasil, aku tetap akan mati. Pemuda setinggi lebih dari 3 meter dari suku Scarlet Flame itu meraung dan menyerang Luming lagi. Bakat-bakat lain dari suku Scarlet Flame juga menyerang Luming. Total ada 9 ahli yang menyerang Luming. Membunuh. Semangat juang Luming membumbung tinggi. Ia mengayunkan tombak panjangnya terus-menerus, menghantam lawannya. Akan tetapi, meskipun basis kultivasi Luming telah menembus level Dewa Void tingkat 9, ia masih belum sebanding dengan begitu banyak jenius klan Scarlet Flame dalam pertarungan langsung. Ia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hanya dengan menerobos ke alam dewa sejati dia dapat membunuh jalan keluar. Bab 2747 menerobos ke dewa sejati. Serang, 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 terus serang.
Luming meraung dalam hatinya dan terus memurnikan energinya. Kultivasinya mendekati puncak level dewa virtual, tetapi tidak mudah untuk menembus level dewa sejati. Sekte luar dari Sekte Kongsuan memiliki aturan bahwa jika seorang murid sekte luar dapat mencapai alam dewa sejati dalam waktu 1.000.000 tahun, mereka dapat menjadi murid sekte dalam. Namun, masih banyak orang yang tidak dapat mencapai alam dewa sejati dalam waktu 1.000.000 tahun. Dari sini, orang dapat melihat kesulitan mencapai alam dewa sejati. Bahkan dengan energi dari formula, kuantitas, tidaklah realistis bagi Luming untuk segera menerobos ke tingkat dewa sejati. Ayo, aku akan meminjam kekuatanmu untuk menerobos ke alam dewa yang sebenarnya. Mata Luming dipenuhi kegilaan. Semangat juangnya tampak membara. Cahaya tombak dan rantai es bertarung melawan 9 anak muda kesayangan surga dari suku Scarlet Flame. Meskipun Luming berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan dan terus-menerus terluka serta batuk darah, ia sebenarnya mampu menahan serangan tersebut. Di sisi lain, para pemuda dari Akademi Iblis Unik sedang bertarung dengan orang-orang dari Sekte Pedang Abadi di bawah pimpinan Liu Sangkai. Liu Sangkai sedang bertarung dengan pemuda berpakaian hitam. Saudara Xuan, mengapa kamu begitu kejam? Liu Sangkai mengirim pesan kepada pemuda berbaju hitam. Sebagai teladan dari 3 sekte penguasa, mereka saling mengenal. Kami telah mengambil misi yang berbeda-beda, jadi tentu saja kami harus melakukan bagian kami. Pemuda berjubah hitam itu menjawab dengan dingin. Bagaimana kalau begini, Saudara Xuan, aku akan menyerah pada misi ini. Selama kamu menunjukkan belas kasihan, aku bisa membantumu membunuh bocah itu. Liu Sangkai mengirimkan transmisi suara kepada remaja berpakaian hitam itu. Dia kemudian menatap Luming dengan tatapan membunuh. Luming benar-benar berhasil menembus pertahanan di saat kritis. Hal ini membuat Liu Sangkai semakin takut pada Luming. Dia tidak sabar untuk segera membunuh Luming karena tingkat pertumbuhan Luming mengejutkannya. Kau tampaknya benar-benar ingin membunuh bocah nakal itu. Pemuda berpakaian hitam itu berkata dengan penuh minat. Benar sekali. Biar ku beritahu, bocah itu berasal dari Sekte Kongsuan. Kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Seperti yang kau lihat, dia hanya di alam dewa yang kosong, tetapi dia sudah memiliki kekuatan tempur seperti itu. Jika dia tumbuh dewasa, aku khawatir bahkan para jenius dari 3 penguasa tidak akan menjadi tandingannya. Aku tidak mencoba menakut-nakutimu. Kata Liu Sangkai. Mata pemuda berjubah hitam dari Sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan juga berbinar. Tingkat kultivasi Luming berada pada level dewa virtual, jadi bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Sejujurnya, dia sangat terkejut. Dia belum pernah melihat dewa virtual dengan kekuatan tempur seperti itu. Sekte Kongsuan sudah menjadi sekte teratas dari 10 sekte teratas. Munculnya seorang jenius seperti itu memang merupakan ancaman besar bagi 3 kekuatan overload. Apa rencanamu? Mata pemuda berpakaian hitam itu berkedip ketika dia berkata. Kita akan berpura-pura bertarung. Sambil bertarung, kita akan mengalihkan pertarungan ke anak itu. Perhatian anak itu selalu tertuju pada suku api merah dan kalian. Dia tidak akan pernah mengira bahwa aku akan mengambil tindakan saat ini. Jadi, selama aku menyerang tiba-tiba, aku pasti bisa membunuh anak ini. Liu Sangkai berkata dengan dingin. Liu Sangkai, kamu tercela. Pemuda berpakaian hitam itu mencibir. Ekspresi Liu Sangkai tampak buruk. Namun, dia membenci Luming sampai ke akar-akarnya. Bahkan jika dia diejek, dia akan membunuh Luming. Baiklah, aku berjanji padamu. Pemuda berpakaian hitam itu berkata. Dia kemudian mengirimkan transmisi suara kepada orang-orang dari Sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan. Pada saat yang sama, Liu Sangkai juga memberi instruksi kepada orang-orang dari Akademi Iblis yang unik. Kedua belah pihak berpura-pura bertarung dan perlahan mendekati Luming. Segera, mereka mendekati Luming. Pada saat ini, basis kultivasi Luming telah mencapai puncak tingkat ke-9 alam dewa kekosongan dan dia akan menerobos ke alam dewa sejati. Namun, tingkat dewa sejati memang tidak semudah itu. Luming telah mencoba menerobos beberapa kali berturut-turut tetapi tidak berhasil. Hanya sedikit lagi. Luming merasa masih ada yang kurang pada dirinya dan sulit untuk menembus kemacetan. Kalau orang lain tahu bahwa dia sedang berusaha menerobos ke alam dewa sejati, dan bahwa dia bertarung sambil berusaha menerobos, mereka mungkin akan tertawa terbahak-bahak.
Perlu diketahui bahwa ketika orang lain mencoba menerobos ke alam dewa sejati, mereka pertama-tama harus berkultivasi hingga mencapai puncak alam dewa hampa tingkat ke-9, lalu menyiapkan beberapa harta karun alam. Setelah melakukan semua persiapan, mereka perlahan akan berhasil. Selain itu, tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Tidak ada yang bisa bertarung saat mencoba menerobos ke alam berikutnya. Ledakan, ledakan, Lu Ming bertukar beberapa pukulan dengan suku Scarlet Flame. Tubuhnya bergetar hebat dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Sekaranglah waktunya. Pada saat itu, mata Liu Sangkai berbinar. Arah yang dituju Lu Ming saat mundur kebetulan berada di arahnya. Ini adalah kesempatan bagus yang sulit didapat. Liu Sangkai tidak ragu lagi dan menyerang di tempat. Ledakan, rune di sekujur tubuhnya bersinar. Segel hitam besar muncul di tangannya dan dia menghantamkannya ke arah Lu Ming. Hati-hati, rumus kuantitas dengan cepat mengingatkannya. Lu Ming juga terkejut. Sejujurnya, dia benar-benar tidak menyangka Liu Sangkai akan menyerangnya saat ini. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada suku api merah, sekte pedang abadi, dan tanah suci yang tak terbatas. Pada saat kritis hidup dan mati ini, dia mengira Liu Sangkai akan mencoba menyelamatkan hidupnya. Dia tidak menyangka Liu Sangkai akan tiba-tiba menyerangnya. Sudah terlambat baginya untuk menghindar. Lu Ming hanya bisa menggunakan armor Crimson Gold 9 tahap dengan kekuatan penuh untuk melawan. Ledakan, segel hitam besar milik Liu Sangkai mendarat dengan keras di tubuh Lu Ming, menimbulkan suara ledakan keras. Armor Crimson Gold 9 lapis di tubuh Lu Ming bergetar hebat lalu meledak. Tubuh Lu Ming seperti bola meriam, menghantam meteorit besar dan menghancurkannya. Bahkan orang-orang suku api merah pun tercengang. Liu Sangkai, bukankah dia ada di pihak Lu Ming? Mengapa dia tiba-tiba menyerang Lu Ming? Namun, mereka hanya tertegun sejenak. Dua ahli suku Scarlet Flame bergegas menuju meteorit yang telah dihancurkan Lu Ming, ingin membunuhnya sepenuhnya. Dan EBSCP, tetapi pada saat ini, energi yang menakjubkan meledak dari asteroid. Aura ini sangat menakutkan. Aura ini membentuk tekanan yang sangat kuat yang membuat semua orang merasa seolah-olah ada gunung yang menekan mereka. Asyik, seberkas cahaya tombak sebesar gunung melesat keluar dan menyapu ke arah dua ahli suku api merah. Degup, degup, kedua ahli suku api merah bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka diledakkan oleh cahaya tombak. Bagaimana itu mungkin? Yang lainnya terkejut. Meskipun kedua ahli suku api merah itu tidak sekuat Liu Sangkai, mereka tidak terlalu jauh. Namun, mereka terbunuh dalam sekejap. Ledakan, meteorit itu bergemuruh dan sesosok tubuh melesat keluar. Itu adalah Lu Ming. Pada saat ini, energi surgawi mendidih di tubuh Lu Ming, terbakar seperti api. Gelombang tekanan kuat terus-menerus dipancarkan. Tuhan yang sejati, ini adalah tekanan dari dewa yang sejati. Dia berhasil. Anak ini berhasil lagi. Seseorang berteriak karena tidak percaya. Ya dewa, apa yang terjadi? Semua orang tidak mempercayai matanya. Bukankah Lu Ming baru saja membuat terobosan? Mengapa dia membuat terobosan lagi? Satu terobosan masih dapat diterima. Mungkin saja kultivasi asli Lu Ming berada di puncak dan wajar baginya untuk menerobos. Namun, bagaimana mungkin baginya untuk terus menerobos dari tingkat dewa virtual ke tingkat dewa sejati? Bab 2748 Membunuh Liu Sangkai. Ini, mata Liu Sangkai membelalak. Dia pikir dia sedang bermimpi. Dia tidak hanya gagal membunuh Lu Ming dengan satu pukulan, tetapi Lu Ming juga berhasil menembusnya. Dia merasa pikirannya sedang linglung. Liu Sangkai. Tatapan dingin Lu Ming menyapu ke arah Liu Sangkai. Dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan niat membunuh yang dingin, menyebabkan Liu Sangkai menggigil. Liu Sangkai, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena seranganmu tadi, aku tidak akan bisa menerobos, hehe. Lu Ming mencibir. Dia tidak berbohong. Situasinya memang seperti itu. Sebaliknya, serangan Liu Sangkai telah menjadi dorongan bagi Lu Ming, yang memungkinkan basis kultivasinya menerobos ke tingkat dewa sejati dalam sekali jalan. Anda, mendengar perkataan Lu Ming, Liu Sangkai hampir saja memuntahkan darah karena marah. Dia tidak hanya gagal membunuh Lu Ming dengan satu serangan, tetapi dia bahkan menjadi asisten Lu Ming, membantunya menembus level kultivasinya. Dia berharap bisa menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Untuk membalas budi padamu,
Aku akan secara pribadi mengantarmu pergi. Lu Ming berkata dengan dingin. Jadi kenapa kalau kau sudah menerobos? Bunuh. Pemuda dari suku api merah, yang tingginya lebih dari 3 meter, meraung dan menyerang Lu Ming. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan melancarkan 2 pukulan. 2 kekuatan tinju yang membara menghantam Lu Ming. Menghadapi serangan ini, ekspresi Lu Ming dingin dan dia mengayunkan tombaknya. Ledakan. Tombak dan kekuatan tinju itu bertabrakan, dan kekuatan tinju itu langsung meledak. Cahaya tombak itu tidak berhenti dan terus menyerang pemuda suku api merah yang tingginya lebih dari 3 meter. Dan EBSCP, ekspresi pihak lain berubah saat dia mencoba menghalangi, tetapi pada akhirnya, dia mundur dan lengannya meledak berkeping-keping. Kekuatanmu. Pemuda suku api merah yang tingginya 3 meter itu membelalakan matanya tak percaya. Dalam satu gerakan, Lu Ming hanya mengayunkan tombaknya dengan santai dan dia telah melukainya dengan parah. Lu Ming baru saja mencapai tingkat dewa sejati. Mengapa kekuatannya meningkat begitu banyak? Kekuatan pertempuran seseorang tidak hanya ditentukan oleh kekuatan sen mereka, tetapi juga oleh keterampilan sen, keterampilan rahasia, dan seterusnya. Meskipun kultivasi Lu Ming telah meningkat, ia tidak memiliki terobosan dalam keterampilan surgawinya. Mustahil bagi kekuatan tempurnya untuk meningkat begitu banyak. Dia tidak tahu bahwa Lu Ming memiliki 5 api suci dan 5 jenis kekuatan suci di tubuhnya. Begitu tingkat kultivasinya meningkat, 5 api suci dan 5 jenis kekuatan suci semuanya akan meningkat. Secara alami, kekuatan sucinya akan meningkat pesat. Kekuatan tempurnya juga meningkat beberapa kali lipat. Membunuh. Lu Ming meraung. Dia memegang tombak panjang dan menyerang suku Scarlet Flame. Wus, wus, wus. Sinar cahaya tombak yang mengerikan meledak. Mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Para pemuda dari suku api merah, termasuk yang tingginya lebih dari 3 meter, mencoba yang terbaik untuk melawan. Akan tetapi, cahaya tombak itu menembus pemuda suku api merah yang tingginya lebih dari 3 meter itu, dan ke-6 prajurit teratas suku api merah itu terbunuh. Mereka semua dibunuh oleh Lu Ming. Pemuda setinggi 3 meter dari suku api merah itu juga batuk darah dan mundur. Luka-lukanya bahkan lebih serius. Ini, Liu Sangkai hampir mati ketakutan saat melihat ini. Di antara para jenius ras Scarlet Flame yang terbunuh sebelumnya, ada beberapa yang tidak lebih lemah darinya. Namun, Lu Ming telah membunuh mereka dengan mudah. Pergi, cepat pergi. Liu Sangkai meraung dalam hatinya dan berbalik untuk pergi. Pergi? Kemana kamu ingin pergi? Bagaimana mungkin Lu Ming membiarkan Liu Sangkai lolos? Dia tidak akan membunuh yang lain, tetapi Liu Sangkai harus mati. Lu Ming menggunakan jurus 9 Kun Peng Surgawi. Dalam sekejap, dia mengejar Liu Sangkai. Dengan basis kultivasi Lu Ming saat ini, dia terlalu cepat saat menggunakan teknik Peng 9 Kun Surgawi. Dia berhasil menyusul Liu Sangkai dalam beberapa kilatan. Lu Ming, jika kau berani membunuhku, Akademi Iblis yang unik tidak akan membiarkanmu pergi. Liu Sangkai berteriak histeris. Bodoh. Lu Ming berkata dengan dingin dan mengayunkan tombaknya. Cahaya tombak besar menyapu ke arah Liu Sangkai. Ah! Liu Sangkai berteriak. Seluruh tubuhnya dipenuhi rune. Dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia membakar semua kekuatan sucinya dan membentuk segel hitam besar, yang melesat ke arah Lu Ming. Ini adalah serangan terkuat yang pernah digunakannya, dan dia hanya ingin menyelamatkan hidupnya. Ledakan. Segel besar dan kilauan tombak Lu Ming bertabrakan. Segel besar itu langsung hancur sementara kilauan tombak itu menyapu tubuh Liu Sangkai. Liu Sangkai mengeluarkan suara melengking yang membekukan darah saat tubuhnya terpental dan menabrak meteorit besar. Banyak pelindung tulang di tubuhnya telah rusak. Dia sudah diambang kematian karena luka parahnya. Ketika Lu Ming berada di alam Dewa Void tingkat 8, ia bukanlah tandingan Liu Sangkai dalam konfrontasi langsung. Namun, basis kultivasi Lu Ming saat ini telah menembus alam dewa sejati tingkat pertama, dan kekuatan tempurnya telah meroket. Ia sudah dapat menghancurkan Liu Sangkai. Aku akan mengantarmu pergi. Dia menatap Liu Sangkai dengan dingin dan menusukkan tombaknya ke depan. Jangan! Liu Sangkai menjerit melengking. Pada saat itu, dia menyesali tindakannya. Dia menyesali penyergapan terhadap Lu Ming. Dia tidak hanya gagal membunuh Lu Ming, tetapi dia juga membantu Lu Ming mencapai terobosan dalam kultivasinya. Dia bahkan kehilangan nyawanya. Sayangnya,
Tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Tombak panjang itu tertusuk dan Liu Sangkai terbunuh. Pergi, cepat pergi. Pada saat ini, pemuda berjubah hitam dari Sekte Pedang Abadi berteriak ngeri dan berbalik untuk lari. Yang lainnya mengikuti. Bunuh, bunuh, bunuh. Lu Ming melolong panjang. Kekuatan surgawi dalam tubuhnya meletus, dan semangat juangnya membumbung tinggi. Lu Ming tampaknya telah berubah menjadi dewa perang. Dia memegang tombak panjang di tangannya dan membantai semua orang. Cahaya tombak itu terus menyambar. Puff, puff. Dalam sekejap, 10 anggota suku Api Merah, 6 anggota Akademi Iblis Bersayap, dan 6 anggota Sekte Pedang Abadi terbunuh. Suku Api Merah yang mengepung kelompok Hai telah dimusnahkan sepenuhnya. Pada saat ini, hanya ada 3 orang yang tersisa dari Sekte Kongsuan. An Hai dan 2 orang lainnya yang memiliki kultivasi tertinggi dipenuhi luka-luka. Yang lainnya semuanya mati. Ini juga merupakan hasil dari para ahli dari suku Scarlet Flame. Jika mereka mengepung Lu Ming, An Hai, dan yang lainnya, kekuatan tempur mereka tidak terlalu kuat. Jika tidak, tidak ada dari mereka yang akan selamat. Mereka bertiga menatap Lu Ming dengan kaget. Lu Ming terus menyerang orang-orang dari suku Api Merah, Sekte Pedang Abadi, dan Tanah Suci yang tak terbatas. Menggembirakan, sangat menggembirakan. Sebelumnya, dia pernah ditekan. Sejujurnya, dia sangat sedih. Namun, sekarang, dia telah melepaskan semua kesedihan itu sepenuhnya. Dia merasa sangat bahagia. Orang-orang ini dihancurkan olehnya. Satu persatu, mereka mati di tangan Lu Ming. Mundur, cepat mundur. Kesayangan surga dari klan Scarlet Flame yang bertarung dengan Bing King tahu bahwa keadaan tidak berjalan baik saat dia melihat ini. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu kuat. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Jika ini terus berlanjut, mereka semua akan mati. Orang-orang dari suku Api Merah, Sekte Pedang Abadi, dan Tanah Suci yang tak terbatas semuanya berkumpul bersama dan berlari menyelamatkan diri. Namun, Lu Ming jelas tidak ingin membiarkan mereka lolos begitu saja. Dia mengejar mereka dengan pistol di tangannya. Dia membunuh banyak orang di sepanjang jalan, meninggalkan jejak mayat. Pada akhirnya, suku Api Merah, Sekte Pedang Abadi, dan sekte lainnya semuanya meninggalkan mayat putih. Ada sekitar 150 orang di sisi lain, tetapi hanya 50 yang tersisa. Mereka berlari untuk menyelamatkan diri. Lu Ming akhirnya menghentikan pengejarannya. Di belakangnya, Bing Qing dan yang lainnya menyusul. Mereka berada dalam situasi yang mengerikan. Sekarang, hanya ada sekitar 30 orang yang tersisa dari klan Jiwa Es dan sekte lainnya. Yang lainnya semuanya telah mati. Bab 2749 Suku Api Merah ingin menangkap seseorang. Pertempuran ini terlalu tragis. Kakak Lu, kali ini semua berkat dirimu. Bing Qing menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih kepada Lu Ming dengan sungguh-sungguh. Perjalanan ke tanah leluhur klan Jiwa Es ini semua berkat Lu Ming. Tanpa Lu Ming, mereka tidak akan bisa mendapatkan hati dingin batu giok es. Tanpa Lu Ming, mereka pasti sudah mati di tangan suku Api Merah sekalipun mereka cukup beruntung memperoleh hati dingin giok es. Saudara Bing, Anda tidak perlu bersikap begitu sopan. Karena saya telah menerima misi ini, tentu saja saya akan melakukan yang terbaik. Ayo kita keluar, kata Lu Ming. Lalu semua orang bergegas keluar. Di langit berbintang di luar jalan ini, para petarung kuat dari klan Jiwa Es dan klan Api Merah masih saling berhadapan. Ada puluhan orang di masing-masing pihak. Mereka semua adalah penguasa teratas klan Jiwa Es dan klan Api Merah. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang menakutkan. Bentrokan aura antara kedua belah pihak membuat atmosfer di langit berbintang sangat menindas. Menurut pendapatku, klan Jiwa Es tidak perlu menunggu lagi. Kalian hanya membuang-buang waktu. Orang-orang kalian tidak akan bisa mendapatkan hati dingin giok es. Bahkan jika mereka bisa, mereka semua akan mati di tangan orang-orang pilihan klan Api Merah. Seorang lelaki tua dari suku Api Merah mencibir. Masih terlalu dini bagimu untuk berbahagia. Jangan menahan diri dan menamparkan wajahmu sendiri. Seorang ahli dari klan Jiwa Es menjawab. Hehe, masih belum menyerah. Kalau begitu tunggu saja. Orang tua dari suku Api Merah itu mencibir dengan ekspresi percaya diri. Para ahli klan Jiwa Es tidak terlihat baik. Mereka telah melihat banyaknya orang-orang kesayangan surga dari suku Scarlet Flame dan Sekte Pedang Abadi yang telah masuk.
Jumlah mereka banyak, dan ada banyak juga ahli. Jika Bing King dan yang lainnya bertemu dengan mereka, konsekuensinya tidak akan terduga. Mereka sebenarnya sangat khawatir. Waktu berlalu dengan lambat. Dia keluar. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Mereka memiliki penglihatan yang sangat baik dan melihat sosok yang bergegas keluar dari lorong. Itu suku api merah. Haha, dia anak ajaib dari klanku. Sepertinya klan jiwa esmu telah musnah sepenuhnya. Para ahli klan api merah tertawa ketika mereka melihat orang-orang dari klan api merah. Mereka semua mengira bahwa klan api merah telah keluar setelah membunuh orang-orang dari klan jiwa es. Bahkan para ahli klan jiwa es pun berpikir demikian. Ekspresi mereka sungguh tidak sedap dipandang. Tidak, ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, seorang pria parubaya dari suku api merah berseru. Yang lain terkejut dan tidak bisa tidak melihat dengan saksama. Mereka menemukan bahwa situasinya tidak benar. Jumlah orang dari suku api merah, sekte pedang abadi, dan sekte lainnya telah sangat berkurang. Ketika mereka pertama kali masuk, ada sekitar 150 orang. Namun sekarang, jika dilihat sekilas, hanya ada sekitar 50 orang. Pakaian mereka compang camping dan napas mereka tidak teratur. Banyak dari mereka yang terluka dan mata mereka dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan. Inilah penampakan tentara yang kalah. Ketika para teladan suku api merah dan sekte pedang abadi melihat para pembudidaya kuat suku api merah di luar, mereka sangat gembira dan bergegas keluar dari area meteorit. Beberapa pembangkit tenaga listrik ras api merah melambaikan tangan mereka dan menggunakan kekuatan surgawi mereka untuk melindungi mereka, yang memungkinkan mereka bertahan hidup di luar angkasa. Apa yang terjadi? Di mana yang lainnya? Seorang tetua suku api merah berambut merah meraung. Mati, semuanya mati. Seorang pemuda dari suku api merah menjawab dengan nada terisak-isak. Matanya masih dipenuhi ketakutan. Sebelumnya, Lu Ming telah menunjukkan kekuatannya dan membunuh dengan kejam. Dia hampir mati di tangan Lu Ming dan sangat takut sehingga dia hampir mengompol. Mati? Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi di dalam? Yan Shen, apa yang terjadi? Orang tua dari suku api merah itu menatap Yan Shen saat aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Dia adalah seorang anak bernama Lu Ming dari Sekte Kongsuan. Dialah yang membunuh banyak ahli kita. Itu semua karena dia. Yan Shen menggertakkan giginya dan berkata, Sekte Kongsuan, Lu Ming. Yang lainnya terkejut. Mengingat status mereka, mereka belum pernah mendengar tentang Lu Ming. Namun, mereka dapat menebak secara kasar apa yang telah terjadi. Di Sekte Kongsuan, seorang pria bernama Lu Ming telah membunuh sejumlah besar anak ajaib dari ras api merah, Sekte Pedang Abadi, dan sekte lainnya. Namun, Sekte Kongsuan benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Perlu diketahui bahwa mereka yang masuk kali ini semuanya berusia kurang dari 10.000 tahun. Para ahli kesombongan surga yang dikirim oleh pasukan utama sudah merupakan kelompok orang terkuat yang berusia di bawah 10.000 tahun. Orang macam apa yang bisa menyapu semuanya? Lu Ming. Tokoh kuat dari suku api merah menggumamkan nama ini dengan suara rendah, dan niat membunuh yang dingin terpancar dari tubuhnya. Di sisi lain, anggota klan jiwa es sangat gembira. Tampaknya klan jiwa es telah menang kali ini. Aku tidak menyangka Sekte Kongsuan memiliki orang jenius seperti itu. Kita telah membayar harga yang sangat mahal untuk mengundang orang jenius dari 6 sekte besar. Kita telah membuat pilihan yang tepat. Tidak buruk, terutama Sekte Kongsuan. Beberapa ahli klan jiwa es berdiskusi dengan suara pelan. Mereka di sini. Tiba-tiba, seorang ahli dari klan jiwa es melihat ke depan. Lu Ming, Bing King, dan yang lainnya berlari ke arah mereka melalui jalur meteorit. Itu dia. Anak itu adalah Lu Ming. Yan Shen mengarahkan jarinya ke arah Lu Ming, tatapan matanya tajam. Tatapan semua orang tertuju pada Lu Ming secara bersamaan. Beraninya kau membunuh begitu banyak orang dari suku api merah. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Suku api merah menginginkan orang ini. Seorang lelaki tua dari suku Scarlet Flame berkata dengan dingin. Dia melangkah maju menuju persimpangan jalan meteorit. Aura kekerasannya meledak dan mengguncang dunia. Namun, dia tidak dapat merasakannya di jalan meteorit. Lu Ming tentu saja melihat kekuatan-kekuatan dari suku Scarlet Flame. Mereka berhenti di tengah jalan dan tidak keluar. Nak, keluarlah dan ikuti aku kembali ke suku api merah. Aku akan memberimu penjelasan atas kejahatanmu.
kata lelaki tua dari klan api merah itu dengan galak. Pak Tua, apakah ada yang salah dengan otakmu? Jika kamu mampu, datanglah dan bawa aku. Aku akan berdiri di sini dan tidak akan bergerak. Luming berdiri di atas meteorit dan menatap sesepuh klan Scarlet Flame dengan jijik. Hal itu membuat mata para anggota suku api merah menjadi semakin dingin. Ini adalah tanah leluhur klan Jiwa Es. Aku khawatir klan api merah tidak memiliki kemampuan untuk membawa seseorang ke sini. Seorang ahli dari klan Es juga berkata dengan dingin. Dia melangkah maju dan berdiri di hadapan lelaki tua dari klan api merah. Aura yang sangat dingin meledak. Ledakan, ledakan, ledakan. Aura keduanya berbenturan, dingin dan panas bertabrakan, menyebabkan ledakan dahsyat. Tidak ada yang bisa menghentikan klan api merah jika kita ingin mengambil seseorang. Apakah klan Jiwa Es ingin memulai perang dengan klan api merah? Kata lelaki tua dari klan Scarlet Flame dengan dingin. Wajah para ahli klan Jiwa Es menjadi gelap. Perang habis-habisan dengan klan Scarlet Flame sangat merugikan bagi klan Jiwa Es. Apakah itu sepadan bagi Luming? Mereka tidak bisa menahan keraguan. Penatua, kita sudah mendapatkan hati dingin Giok Es. Kali ini, itu semua berkat Luming. Klan kita sangat berhutang budi padanya. Bingking segera mengirim pesan kepada para tetua klan Jiwa Es. Apa? Aku sudah mendapatkan jantung Giok Es. Para tetua klan Jiwa Es sangat gembira saat mendengar ini. Bab 2751 mengusir suku api merah. Awalnya, para tetua klan Jiwa Es tidak yakin bahwa mereka akan dapat memperoleh hati dingin Giok Es. Bagaimanapun, klan Jiwa Es telah mengirim orang ke tanah leluhur lebih dari sekali di masa lalu, tetapi mereka selalu kembali dengan tangan hampa dan menderita kerugian besar. Kali ini, dia telah mengirim seseorang untuk mencoba peruntungannya. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan mendapatkan hati yang dingin dari batu Giok Es. Terlebih lagi, itu semua berkat Luming. Luming telah membantu klan Jiwa Es mendapatkan hati dingin Giok Es. Ini adalah bantuan yang besar. Dia, klan Jiwa Es, harus melindunginya. Para tetua klan Jiwa Es saling berpandangan dan melihat tekad di mata masing-masing. Pria ini adalah tamu yang diundang oleh klan Jiwa Esku. Jika kau menyentuhnya, berarti kau menyentuh anggota klan Jiwa Esku. Jika kau ingin memulai perang, maka mulailah perang. Klan Jiwa Esku tidak takut pada siapapun. Kata pembangkit tenaga listrik klan Jiwa Es. Tatapan matanya tegas dan penuh dengan keinginan bertarung yang kuat. Dia tidak mundur sama sekali. Orang tua dari klan api merah itu terkejut. Dia tidak mengerti mengapa klan Jiwa Es begitu kuat. Sepertinya klan Jiwa Esmu akan mati bersama anak ini. Aku akan memenuhi keinginanmu. Lelaki tua dari suku api merah itu sangat kuat. Rambut merah dan janggut panjangnya berkibar tertiup angin. Tubuhnya merah seperti besi yang terbakar, dan suhu tinggi yang mengerikan terus menyebar. Ledakan. Tiba-tiba, lelaki tua dari klan api merah menyerang. Dia melayangkan pukulan ke arah orang kuat dari klan Jiwa Es. Pedang Dewa Es beku. Ahli dari klan Jiwa Es sama sekali tidak takut. Dia pun menyerang. Cahaya pedang yang dingin menusuk tulang menyegel seluruh langit berbintang dalam es. Kedua belah pihak saling bertabrakan dengan keras, dan langit berbintang mendidih. Gelombang kejut yang mengerikan melolong melalui langit berbintang. Klan Jiwa Es, kalian mencari kematian. Para kultivator kuat lainnya dari klan api merah juga berteriak dengan marah. Mereka melepaskan aura mengerikan mereka dan menyerang para kultivator kuat dari klan Jiwa Es seperti gunung berapi yang meletus. Membunuh. Para tetua klan Jiwa Es berteriak dan menyerang pihak lain. Klan Scarlet Flame dan klan Ice Soul masing-masing memiliki puluhan master. Mereka saling bertarung, dan langit berbintang menjadi kacau. Kekuatan yang mengerikan. Berdiri di jalan meteorit, jantung Luming berdetak kencang saat dia menyaksikan pertempuran di luar. Kekuatan para ahli ini sungguh mengejutkan. Mereka jauh lebih kuat dari mereka. Salah satu dari orang-orang hebat ini bisa menghancurkannya hingga berkeping-keping hanya dengan satu gerakan. Ahli alam dewa. Semua ahli ini adalah ahli alam dewa tanpa diragukan lagi. Selain itu, mereka bukan ahli alam dewa biasa. Yang terlemah di antara mereka mungkin adalah ahli alam dewa puncak. Adapun apakah ada pembangkit tenaga Raja Dewa di dalam, tingkat kultivasi Luming terlalu lemah dan dia tidak bisa mengatakannya sama sekali. Ini karena tidak peduli apakah itu Dewa Surgawi Puncak atau Raja Dewa, mereka semua jauh lebih kuat darinya. Dalam hatinya,
dia tidak punya banyak ide. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran yang kacau, dan semakin mereka bertarung, semakin intens jadinya. Namun, di dalam jalan meteorit, ada formasi besar yang menghalangi mereka. Ki di luar tidak memengaruhi mereka sedikit pun. Wah, ini hanya pertarungan kecil. Tidak terlalu kuat. Jangan terlalu terkejut. Aku pernah melihat seorang ahli yang bisa menghancurkan bintang dengan sekali tamparan. Itu ahli yang sesungguhnya. Namun, kekuatan seorang ahli yang tak tertandingi sungguh mengguncang dunia. Cek, cek. Di lautan kesadarannya, suara rumus, kuantitas, terdengar. Jelas sekali penuh dengan penghinaan terhadap para ahli yang bertarung di luar. Lu Ming mengerutkan bibirnya dan agak terdiam. Rumus, kuantitas, mengacu pada para ahli yang tak tertandingi di alam semesta yang kacau. Itu terlalu jauh darinya. Tujuan Lu Ming saat ini adalah para ahli di luar sana. Ia menantikan hari ketika ia dapat mencapai tingkatan tersebut. Saat itu, ia akan dapat menjelajahi alam semesta dengan tubuh fisiknya. Wah, pertarungan semakin sengit. Seorang master klan jiwa es tertembak dan terlempar jutaan mil jauhnya, menyemburkan darah. Seorang master klan api merah memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Es menyegel dunia. Ahli dari klan jiwa es meraung. Kekuatan surgawinya terbakar, dan gelombang dingin yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Ruang dalam radius ribuan mil membeku, membentuk balok es besar. Orang kuat dari suku api merah juga tersegel dalam es. Dia terkejut dan juga membakar kekuatan surgawinya untuk memecahkan es. Namun, napasnya juga menjadi lemah. Dia jelas terluka. Aduh. Di sisi lain, seorang ahli dari klan api merah dipotong lengannya oleh seorang ahli dari klan jiwa es. Darah berceceran di langit berbintang. Pertempuran berdarah terus berlanjut. Ini adalah tanah leluhur klan jiwa es. Klan api merah tidak dapat melakukan apapun terhadap kita. Ahli klan jiwa es meraung. Apakah kau benar-benar ingin memulai perang dengan kami untuk anak ini? Sang ahli suku api merah meraung. Apa yang perlu ditakutkan? Jawab pakar dari klan jiwa es. Meskipun klan api merah sedikit lebih kuat dari klan jiwa es, masih sulit mengatakan siapa yang akan menang jika mereka bertarung dengan sekuat tenaga. Kalian, para ahli suku api merah juga tidak berdaya. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka akan memulai perang besar-besaran dengan klan jiwa es. Mereka tidak akan benar-benar memulai perang. Jika mereka melakukannya, kedua belah pihak akan menderita. Saat ini, situasi di wilayah bintang surga Qin sangat rumit. Meskipun klan Scarlet Flame kuat dan dikenal sebagai klan terkuat di wilayah bintang surga Qin, 13 klan surga Qin menempati hampir setengah wilayah-wilayah bintang surga Qin. Kekuatan mereka bahkan lebih mengerikan. Meskipun tidak ada sekte yang dapat menandingi suku Scarlet Flame dalam hal kekuatan. Namun, selama beberapa sekte bergabung, atau bahkan dua sekte penguasa bergabung, mereka akan mampu menyaingi suku api merah. Jika klan api merah dan klan jiwa es berperang dan kedua belah pihak menderita kerugian, klan surgawi 13 Qin pasti akan segera menyerang untuk menghancurkan mereka dan mengambil alih wilayah mereka. Tiba-tiba, wajah para anggota suku api merah berubah. Mereka menatap langit berbintang yang jauh. Di arah itu, ada banyak cahaya pelangi yang terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Oh tidak, master lain dari klan jiwa es ada di sini. Wajah para anggota suku api merah berubah. Mundur, kita mundur saja hari ini. Bocah dari sekte Kongsuan itu, jangan biarkan siapapun dari suku Scarlet Flame melihatnya saat dia keluar nanti. Kalau mereka melihatnya, bunuh saja dia. Seorang lelaki tua dari suku api merah meraung dan mulai mundur. Para ahli dari ras api merah membawa para jenius yang tersisa dari ras api merah dan sekte pedang abadi dan terbang ke kejauhan dalam kilatan cahaya. Para ahli klan jiwa es tidak mengejar mereka. Suku Scarlet Flame sangat kuat. Mereka memiliki ahli alam Dewa Raja. Jika mereka mengejar mereka, mereka akan menderita kerugian besar. Wus! Di kejauhan, sinar cahaya terbang dan memperlihatkan sosok mereka. Mereka semua adalah master klan jiwa es. Ras api merah, dia berlari sangat cepat. Seorang lelaki kekar dari klan jiwa es cemberut. Tuan muda ke-9, kau boleh keluar. Pada saat itu, seseorang melihat ke arah Bing King, Lu Ming, dan yang lainnya. Bing King dan yang lainnya mengangguk dan terbang keluar dari jalan meteorit. Seketika, para ahli klan jiwa es menyelimuti mereka dengan kekuatan surgawi mereka. Tuan muda ke-9,
apakah kamu benar-benar mendapatkan hati dingin giok es itu? Banyak ahli klan jiwa es menatap Bing King dengan mata berapi-api. Ya, benar. Para tetua, silakan lihat. Bing King mengangguk dan mengeluarkan kotak giok itu. Dia membuka kotak giok itu dan memperlihatkan hati yang dingin seperti batu giok es. Rasa dingin yang mengerikan terpancar darinya. Hati dingin giok es, benar-benar hati dingin giok es. Persis sama dengan apa yang tercatat dalam catatan kuno klan saya. Surga memberkati klan saya. Seorang lelaki tua dari klan jiwa es, yang wajahnya penuh kerutan, mendongak dan mendesah. Bab 2751 menyerah. Tokoh-tokoh kuat lainnya dari klan jiwa es juga sangat gembira. Beberapa dari mereka bahkan meneteskan air mata. Hati dingin giok es adalah harta karun terpenting dari klan jiwa es. Harta karun ini sangat penting bagi klan jiwa es. Dengan hati dingin giok es, klan jiwa es akan mampu menghasilkan lebih banyak bakat tertinggi dan bangkit untuk berkuasa di masa depan. Klan jiwa es memiliki kesempatan untuk melampaui klan api merah dan menjadi penguasa terkuat di sistem bintang surga Qin. Tentu saja, mereka sangat gembira. Bing King menutup kotak giok itu dan menyimpannya. Ayo kita kembali ke Ice Soul Star secepatnya. Pemimpin klan dan para tetua agung akan sangat senang mengetahui hal ini. Kata seorang pakar dari klan jiwa es. Semua orang segera berangkat dan kembali ke bintang jiwa es. Setelah beberapa waktu, mereka kembali ke Ice Soul Star. Ketika mereka kembali ke Ice Soul Star, planet sedang dalam keadaan berpesta. Sebab, sebelum mereka kembali, berita tentang hati batu giok es itu sudah tersebar. Malam itu, klan jiwa es menggelar pesta besar untuk merayakan kedatangan hati dingin giok es dari tanah leluhur. Lu Ming dan yang lainnya diundang ke perjamuan ini. Pemimpin klan jiwa es secara pribadi menghadiri perjamuan itu. Sebuah aula besar dipenuhi orang. Pemimpin klan Ice Soul Clan duduk di ujung meja. Di sampingnya ada beberapa ahli Ice Soul Clan. Lu Ming dan yang lainnya duduk di kursi bawah. Dia melihat Bing King di antara kerumunan. Ayah, semua ini berkat saudara Lu Ming dari Sekte Kongsuan sehingga kita bisa mendapatkan hati dingin giok es kali ini. Jika bukan karena saudara Lu, kita pasti tidak akan bisa mendapatkannya kembali. Tidak lama setelah perjamuan dimulai, Bing King berteriak. Ya, saya punya gambaran kasar tentang apa yang terjadi kali ini. Saya tidak menyangka bahwa Sekte Kongsuan akan memiliki orang yang sangat berbakat. Ini benar-benar layak untuk dirayakan. Pemimpin klan jiwa es tersenyum. Ia kemudian menatap Lu Ming dan berkata, Lu Ming, klan jiwa es sangat berterima kasih padamu karena telah membantu kami mendapatkan kembali hati dingin giok es. Jika kau butuh sesuatu, katakan saja pada kami. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskanmu. Pemimpin klan, aku ingin tahu apakah kamu bisa memberiku beberapa batu bulan dingin. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, meskipun dia sudah memiliki 6 batu bulan dingin, semakin banyak batu bulan dingin yang dimilikinya, akan semakin baik baginya untuk mengolah rantai es. Batu bulan dingin, berapa banyak yang kau butuhkan? Pemimpin klan jiwa es bertanya. Itu, beri aku 8 atau 10 yuan saja. Lu Ming terkekeh. Apa, 8 atau 10? Pemimpin klan jiwa es dan para ahli lainnya saling berpandangan sebelum mereka tersenyum tak berdaya. Lu Ming, aku akan jujur padamu. Tidak banyak batu bulan dingin yang tersisa di klan jiwa es. Bahkan jika kita mencari di seluruh klan, kita tidak akan dapat menemukan lebih dari 10. Pemimpin klan jiwa es tertawa getir. Sedikit sekali. Lu Ming sangat terkejut. Seluruh klan jiwa es tidak dapat mengeluarkan 8 hingga 10 keping. Dia telah menghasilkan banyak uang dengan mendapatkan 6 keping kali ini. Bagaimana kalau begini? Sebagai pemimpin klan, aku akan mengambil 2 batu bulan dingin dari perbendaharaan klan jiwa es dan memberikannya kepadamu. Kata Patriark klan jiwa es. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan seseorang untuk mengambil batu bulan dingin. Terima kasih, Kepala. Lu Ming menyampaikan rasa terima kasihnya. Batu bulan dingin sangat langka sehingga sudah cukup bagus untuk mendapatkan 2 lagi. Selain 6 dari sebelumnya, totalnya ada 8 bagian. 8 rantai es yang tersisa masing-masing merupakan 1 bagian. Tidak butuh waktu lama bagi orang itu untuk membawa batu bulan dingin. Pemimpin klan Ice Soul Clan mengeluarkan Cold Moonstone. Seketika, 2 batu yang tampak seperti bulan terang muncul. Batu-batu itu persis sama dengan yang dimiliki Lu Ming.
Lu Ming, 2 batu bulan dingin ini untukmu. Pemimpin klan jiwa es melambaikan tangannya dan 2 batu bulan dingin terbang ke arah Lu Ming. Lu Ming segera mengambilnya dan menyimpannya. Juga, ambillah token emas dan giok ini. Kemudian, pemimpin klan Ice Soul Clan mengeluarkan token emas. Dia melambaikan tangannya dan token itu terbang ke arah Lu Ming. Lu Ming mengambilnya. Rasanya dingin saat disentuh, dan hawa dingin memancar darinya. Token giok emas ini melambangkan pangkat tertinggi tamu klan jiwa es. Di masa mendatang, Anda dapat menggunakan giok emas ini untuk meminta bantuan klan jiwa es saat berada di tempat yang hanya memiliki klan jiwa es kami. Kata pemimpin klan jiwa es. Terima kasih, Kepala. Lu Ming sangat gembira saat dia menyimpannya. Token giok emas ini dapat digunakan untuk mencari bantuan dari klan jiwa es. Token ini sangat berharga dan dapat sangat berguna di saat kritis. Banyak orang memandangnya dengan rasa iri. Perjamuan berakhir dan orang banyak bubar. Lu Ming dan yang lainnya tinggal di bintang jiwa es selama 3 hari lagi. 3 hari kemudian, mereka berpamitan dan kembali ke Sekte Kongsuan. Mereka mengambil formasi teleportasi dan menuju ke Sekte Kongsuan. Setelah beberapa perjalanan, mereka kembali ke Sekte Kongsuan. Setelah kembali ke Sekte Kongsuan, mereka bergegas ke aula istana misi untuk menyerahkan misi mereka dan menukarnya dengan hadiah. Lu Ming, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Di tengah perjalanan, pemuda berwajah panjang itu tiba-tiba berhenti dan menangkupkan tinjunya ke arah Lu Ming untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sebagai pemimpin tim kali ini, sudah menjadi tanggung jawabku untuk menjaga kalian tetap hidup. Kalian tidak perlu berterima kasih padaku. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, tanpamu kali ini, aku pasti sudah mati, belum lagi menyelesaikan misi dan menukar poin. Kamu menyelamatkan hidupku, dan aku, Liu Chang, adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Mulai sekarang, jika kamu punya perintah, aku tidak akan menolak. Liu Chang membungkuk dan menangkupkan tinjunya sekali lagi. Kali ini, dia benar-benar diyakinkan oleh Lu Ming. Saat itu, ketika dia pertama kali bertemu Lu Ming dan mengetahui bahwa Lu Ming adalah pemimpin tim mereka, dia sangat tidak yakin dan ingin menantang Lu Ming untuk tersesat. Namun, bakat dan kekuatan tempur yang ditunjukkan Lu Ming selama perjalanan itu hanyalah sebuah keajaiban. Ia sangat yakin. Dia berencana untuk mengikuti Lu Ming di masa depan. Liu Chang, sekarang kamu tahu betapa hebatnya bosku. Jika kamu mengikuti bosku, kamu akan mendapatkan keuntungan di masa depan. An Hai menyeringai. Saya, Zhao Feng, bersedia mengikuti bos Lu Ming di masa depan. Saya tidak akan menolak Anda. Pemuda lainnya bahkan lebih belak-belakan. Dia hanya memanggil Lu Ming, bos. Kalian ingin mengikutiku? Jantung Lu Ming berdebar kencang dan dia bertanya. Ya, Liu Chang, Zhao Feng, dan An Hai semuanya mengangguk. Kamu tidak bergabung dengan faksi Sein lainnya sebelumnya. Petik 2. Lu Ming bertanya lagi. Tidak, aku bukan dari faksi manapun. Aku juga tidak punya. Zhao Feng dan An Hai keduanya menggelengkan kepala. Dulu aku dari fraksi cahaya terapung, tapi aku bersedia meninggalkan fraksi cahaya terapung dan mengikutimu, bos. Liu Chang akhirnya berkata. Setelah kejadian ini, Liu Chang merasa bahwa bakat Lu Ming jauh di atas para putra suci itu. Dia mungkin bisa mengalahkan semua putra suci dan perawan suci lainnya di masa depan dan mendominasi seluruh sekte Kongsuan. Dia tentu saja harus bergabung dengan seorang jenius seperti itu sesegera mungkin. Baiklah, kalau begitu kalian semua boleh ikut denganku. Namun, kalian harus bersumpah atas dasar kekuatan hidup kalian bahwa kalian benar-benar setia kepadaku. Kalau tidak, aku tidak akan menerima kalian. Kata Lu Ming. Dia memang butuh bantuan di sekte Kongsuan. Dengan begitu, akan lebih mudah baginya untuk melakukan hal-hal tertentu. Misalnya, pengumpulan informasi. Bab 2752 Asal-usul Jingyu. Baiklah, aku bersumpah. Dan EBSP, An Hai, Liu Chang, dan Zhao Feng segera mulai bersumpah atas esensi kehidupan mereka. Liu Chang, kamu tidak perlu meninggalkan fraksi cahaya terapung untuk saat ini. Bantu aku mengumpulkan informasi. Jika ada berita dari fraksi cahaya terapung, beritahu aku. Kata Lu Ming. Ya, Liu Chang mengangguk. Ayo pergi dan tukarkan dengan hadiah kita. Kata Lu Ming. Tak lama kemudian, mereka tiba di aula misi dan menyerahkan misi mereka.
Masing-masing dari mereka menerima 20.000 poin. Setelah itu, Lu Ming memberi mereka beberapa instruksi dan kemudian berpisah. Setelah mereka bubar, Lu Ming segera pergi ke Menara Denyut Nadi Surgawi karena ada sesuatu yang harus dia lakukan. Dan EBSCP, sejak dia menerobos ke alam dewa sejati, dia telah merasakan beberapa perubahan pada gambaran Jing Yu dalam benaknya. Dia tidak punya waktu untuk mengamati sebelumnya. Dia memasuki Menara Denyut Nadi Dewa dan duduk bersila. Dengan satu pikiran, potret Jing Yu terbang keluar dari dahinya dan melayang di udara. Kemudian, Lu Ming mengedarkan kekuatan sucinya dan menyuntikkannya ke dalam potret Jing Yu. Ketika energi surgawi Lu Ming disuntikkan ke dalam potret Jing Yu, potret itu mulai bersinar. Kemudian, potret Jing Yu tampak hidup kembali. Dia melangkah keluar dari potret itu dan melayang di udara. Senior Jing Yu, Lu Ming sangat terkejut. Jing Yu sudah lama jatuh. Aku hanyalah sisa jejak jiwanya. Aku sudah memberitahumu beberapa hal, dan aku akan segera menghilang juga. Mark si bulu terkejut dan mendesah. Senior, apa yang kamu ingin aku lakukan? Lu Ming bertanya. Saat itu, dia telah bersumpah atas nama sumber kehidupannya di depan Baiya bahwa dia akan membantu Jing Yu menyelesaikan misinya. Namun, dia tidak tahu apa sebenarnya sumber kehidupan itu. Kultivasimu sebelumnya terlalu lemah. Sekarang setelah kamu mencapai alam dewa yang sebenarnya, aku akan memberitahumu semuanya. Kata Jing Yu. Pada titik ini, matanya menunjukkan ekspresi yang rumit, seolah-olah dia sedang mengenang. Setelah waktu yang lama, dia mulai menjelaskan secara rinci. Apakah kau tahu tentang dinasti suci yang sangat hampa? Jejak sisa Jing Yu bertanya. Aku tidak tahu. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Oh, kalau begitu, di mana daerah tempat tinggalmu saat ini? Apa nama daerah bintang itu? Jejak bulu yang terkejut bertanya. Tempatku ini disebut Medan Bintang Surga Qin. Lu Ming menjawab. Jadi itu ada di Starfield Surga Qin. Dan kamu baru saja keluar dari dunia kecil belum lama ini. Tidak heran kamu belum pernah mendengarnya. Jejak bulu yang terkejut itu menggumamkan beberapa patah kata dan melanjutkan, alam semesta purba itu luas dan tak terbatas. Ciliokosem kecil tidak diragukan lagi adalah yang terkecil. Banyak ahli dari Ciliokosem kecil akan muncul di beberapa planet penting ketika mereka datang ke alam semesta purba. Bintang-bintang vital yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama untuk membentuk sebuah galaksi. Ketika banyak galaksi berkumpul bersama, mereka membentuk domain bintang. Jarak antara berbagai bidang bintang sangatlah jauh. Untuk menjadi penguasa bidang bintang tertentu, seseorang harus memiliki kekuatan tingkat bidang bintang. Namun, di atas kekuatan tingkat sektor bintang, ada juga kekuatan tingkat alam semesta. Kekuatan tingkat alam semesta biasanya menempati banyak sektor bintang dan mendominasi suatu wilayah. Kekuatan mereka sangat kuat dan makmur. Jejak bulu yang mengejutkan itu menjelaskan dan Lu Ming diam-diam terkejut. Suatu kekuatan tingkat sektor bintang mendominasi suatu sektor bintang. Di atas kekuatan tingkat sektor bintang, sebenarnya ada kekuatan tingkat alam semesta. Kekuatan tunggal yang menempati begitu banyak sektor bintang, seberapa kuatkah itu? Dinasti suci kekosongan besar adalah kekuatan universal. Mereka menempati banyak wilayah bintang. Jika saya ingat dengan benar, salah satu wilayah bintang yang paling terpencil adalah wilayah bintang surga Qin. Kata Jing Yu, wilayah bintang surga Qin adalah wilayah bintang di bawah dinasti suci kekosongan besar. Selain itu dari bidang bintang yang sangat terpencil. Lu Ming bahkan lebih terkejut. Sekarang, Anda seharusnya sudah memiliki gambaran kasar tentang kekuatan dinasti suci Great Void. Mari kita bicarakan tentang saya. Saya awalnya adalah seorang pangeran dinasti suci Great Void, peringkat ke-18, dan merupakan pangeran ke-18. Anjing laut berbulu yang terkejut itu segera mulai menjelaskan secara rinci. Jing Yu adalah pangeran ke-18 dari dinasti suci kekosongan besar. Dia sangat berbakat dan memiliki bakat yang tak tertandingi. Bahkan dalam sejarah dinasti suci kekosongan besar, dia adalah bakat yang langka. Di usia yang begitu muda, dia telah menjadi ahli teratas dari dinasti suci kekosongan besar. Bakat seperti itu tentu saja membuat orang lain merasa iri. Itulah pangeran-pangeran lainnya, bahkan putra mahkota. Hal ini dikarenakan banyaknya suara di Great Void Holy Dynasty yang menyerukan agar Jing Yu memimpin Great Void Holy Dynasty di masa mendatang. Jika ia melakukannya,
ia pasti akan membawa Great Void Holy Dynasty menuju kemakmuran yang lebih besar. Namun, suatu hari, sebuah berita mengejutkan muncul. Jing Yu, pangeran ke-18, ternyata telah menodai istri Kaisar Suci saat ini. Istri Kaisar yang bijak adalah selir Kaisar yang paling dicintai. Saat berita ini dirilis, dunia menjadi gempar. Setelah itu, Jing Yu dipenjara karena melakukan kejahatan keji. Kultivasinya bahkan lumpuh dan dia dijatuhi hukuman mati. Pangeran dari dinasti suci kekosongan besar jatuh begitu saja. Adapun garis keturunannya, mereka dibunuh atau dipenjara. Sejak saat itu, mereka menjadi sejarah. Lu Ming akhirnya tahu bahwa Baiya dan yang lainnya di gunung dunia bawah di alam surga dan alam primordial adalah pengikut Jing Yu. Saat itu, aku dijebak. Seseorang bersekongkol dengan selir Kaisar Suci untuk menjebakku. Pada titik ini, mata si bulu kejut mengungkapkan rasa keengganan dan kebencian yang kuat. Siapa yang menjebakmu? Lu Ming bertanya. Saya tidak tahu. Mungkin itu putra mahkota, atau mungkin pangeran lainnya. Jing Yu menggelengkan kepalanya. Yang kuinginkan darimu adalah pergi ke dinasti suci yang hampa dan cari tahu siapa yang menjebakku. Balas dendam untukku. Bersihkan nama baikku juga. Tapi kekuatanku. Lu Ming tersenyum pahit. Dinasti suci yang agung adalah kekuatan tingkat alam semesta. Ahli manapun dari sana mungkin bisa membunuhnya dengan satu tarikan napas. Bagaimana dia akan membalas dendam pada Jing Yu? Kamu memang sangat lemah. Dengan kultivasimu saat ini, kamu tidak dapat melakukan apapun jika kamu pergi ke dinasti suci kekosongan besar. Oleh karena itu, tidak ada batasan waktu untuk masalah ini. Tidak terlambat bagimu untuk pergi ketika kamu memiliki kekuatan di masa depan. Kata Jing Yu. Apakah kamu punya keterampilan surgawi atau teknik rahasia lainnya? Bisakah kamu memberiku beberapa agar aku bisa meningkatkan kekuatanku? Mata Lu Ming bergerak cepat ke sekeliling dan dia mulai meminta keuntungan. Di masa depan, saat ia pergi ke dinasti suci yang sangat hampa, ia pasti akan menghadapi banyak bahaya dan mempertaruhkan nyawanya. Bagaimana mungkin ia tidak meminta beberapa keuntungan sekarang? Anehnya, Mark si bulu yang terkejut menggelengkan kepalanya dan berkata, aku telah memberimu semua yang seharusnya kau miliki. Gulungan 1000 dao semesta dan kata kuno asal, perang, adalah fondasi yang akan membuatmu bangkit. Keterampilan rahasia lainnya bersifat sekunder. Memberimu terlalu banyak tidak akan ada gunanya bagimu. Tidak ada lagi. Lu Ming agak tertekan. Sejujurnya, akan sangat sulit bagimu untuk menyelesaikan tugasku. Oleh karena itu, kamu harus mengalami banyak cobaan di sepanjang jalan. Hanya dengan begitu kamu akan dapat membantuku menyelesaikan keinginanku. Di dunia ini, selalu ada kerugian dan keuntungan. Kamu telah memperoleh mantra Dao 10.000 langit dan bumi serta seni simbol pertempuran, jadi kamu tentu harus membayar sedikit. Baiklah, tanda milikku ini akan segera menghilang. Aku harap kamu dapat menyelesaikannya. Selain itu, jangan lupa untuk menyelamatkan Baiya dan yang lainnya di masa mendatang. Setelah berkata demikian, anjing laut bulu yang terkejut itu bergetar lalu pecah seperti gelembung dan lenyap tanpa jejak.